Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Masuk di hari yang ketiga di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan juga amal ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan waktu yang tersisa, Ramadan yang tersisa, dapat kita maksimalkan dan terus kita tingkatkan dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin yang menyampaikan tentang Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sore yang berbahagia ini coba akan berbicara tentang Ramadan, syahrul Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Tentu tidak lain adalah bahwa dua kemuliaan ini bertemu, yaitu kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan Ramadan. Di mana Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di bulan Ramadan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Subhanallah. Al-Qur'an yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang paling mulia. Di dalam ayat yang lain ditegaskan lagi bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan itu di malam yang terbaik. Surat Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Juga di surat Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang dikatakan khairun min alfi syahrin, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan yang terbaik dan di malam yang terbaik. Oleh karena inilah kemudian para ulama menyimpulkan, ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutnya sebagai syahrul Quran. Yang kedua, kenapa Ramadan disebut sebagai syahrul Quran?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para tabi'in, para ulama menjadikan salah satu ibadah terbaik di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Sehingga memasuki bulan Ramadan ini, hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah andalan di bulan Ramadan yang menjadi andalan kita semua, menjadi andalan kaum muslimin adalah membaca Al-Quran. Baik itu membaca tilawatan, kita baca setiap hari, baca tilawah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Sehari 1 juz, sehari 2 juz, sehari 5 juz, sehari 10 juz, dan seterusnya. Memperbanyak bacaan Al-Quran dalam rangka ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun membaca tadabburan, membaca dengan tadabbur, membaca dengan terjemahnya, membaca dengan penghayatannya, membaca dengan pendalaman makna, ya, sehingga kita ketemu dengan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu itu menggetarkan hati, memberikan cahaya ke dalam hati kita. Ataupun membaca di dalam salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajud, dan juga bacaan-bacaan Al-Quran yang lain. Ataupun dalam keseharian kita membaca di rumah, kita membaca di perjalanan, kita membaca di sela-sela waktu yang kosong yang kita bisa gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan itu banyak dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran itu fi kulli ahwalihi, dalam setiap kondisinya. Wabil khusus di bulan Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Karena Ramadan bagi Rasulullah, bagi kita semua, bagi umat Islam adalah spesial. Sehingga kalau Rasulullah itu orangnya baik, di Ramadan Rasulullah lebih baik. Kalau di Ramadan Rasulullah selalu membaca, kalau di luar Ramadan Rasulullah selalu membaca Al-Quran, di Ramadan Rasulullah lebih lagi. Oleh karena itu, salah satu yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW adalah menjadikan Ramadan itu menjadi momen untuk membaca Al-Quran langsung kepada Jibril alaihissalam. Ya, mengulang, memurajaah, ya, sehingga dipantau lagi, dicek lagi hafalan Al-Quran Rasulullah SAW kepada Jibril. Dan Jibril mungkin mengoreksinya, mana ayat yang masih dipakai, mana ayat yang sudah tidak dipakai, atau mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansukh. Sehingga Al-Quran ketika ditalakikan lagi kepada Jibril, lalu ditaskhih lagi oleh Jibril, bisa dipastikan bahwa Al-Quran itu yang terakhir, itulah Al-Quran yang rekomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Karena kita tahu bahwa di antara ayat Al-Quran itu ada yang nasikh, ada yang mansukh. Ada yang menghapus atau ada yang dihapus kemudian diganti dengan ayat yang lain. Ya, sebagaimana firman di surat Al-Baqarah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengulang Al-Quran kepada Jibril marratain, 2 kali. Tidak perlu diragukan lagi, atau mungkin semua kita sudah tahu bagaimana Rasulullah SAW qiyamul lailnya dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Beliau dikenal dengan qiyamnya yang panjang, dengan bacaannya yang panjang. Ya. Hudzaifah meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW berdiri dalam 1 rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Begitu disebutkan dalam riwayatnya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, kalau kita sekarang susunannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu digabungkan kurang lebih 5 juz. 1 rakaat 5 juz. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ma'sum,
yang dijamin diampuni dosa-dosanya. Berdiri qiyamul lail 1 rakaat 5 juz. Subhanallah. Ya, itulah Rasulullah SAW bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai ibadah yang spesial. Wabil khusus di bulan Ramadan. Begitu juga para sahabat. Mereka mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan jauh lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Kalau biasanya hatam 1 bulan sekali, di Ramadan mereka lebih dari 1 kali. Mereka lebih dari 3 kali. Ada yang 10 kali. Ya, dan seterusnya, ada yang lebih dari 10 kali. Mereka jadikan hari-hari mereka bersama Al-Quran. Itu karena sekali lagi, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sehingga Al-Quran menjadi salah satu ibadah yang paling spesial. Begitu juga para tabi'in, begitu juga para ulama-ulama kita, para mujtahidin kita. Dikatakan bahwa Anas bin Malik ketika masuk di bulan Ramadan, beliau meliburkan majlisnya. Ya, tidak ada lagi majelis ilmu, majelis pembelajaran. Kenapa? Karena beliau ingin fokus untuk membaca Al-Quran selama Ramadan. Beliau begitu memahami bagaimana pentingnya, mulianya 1 detik di bulan Ramadan. 1 menit di bulan Ramadan. Itu sangat-sangat luar biasa. Kelipatan pahalanya sangat luar biasa. Sehingga beliau liburkan majelisnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga sama. Masuk di bulan Ramadan, beliau libur untuk pengajian-pengajian. Beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Sehingga tidak heran kalau dikatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i selama Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali hatam. 60 kali hatam selama Ramadan. Luar biasa. Karena fokus, salah satu ibadah spesial di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Siang membaca Al-Quran sepenuhnya, hatam 1 kali. Malam membaca Al-Quran sepenuhnya, hatam 1 kali. 1 hari, 1 malam, 2 kali hatam. Kali 30 hari, 60 kali hatam. Subhanallah. Luar biasa. Begitu mujahadahnya, begitu semangatnya mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Begitu juga para ulama yang lain. Ada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau juga meliburkan majelisnya dalam rangka fokus untuk mengisi waktu-waktu Ramadan dengan membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan momen Ramadan adalah momen sebagai bulan Al-Quran. Bagaimana kita mengisinya? Mari kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini dan menjadikan membaca Al-Quran salah satu ibadah andalan kita. Membaca Al-Quran 1 hurufnya adalah 10. Itu di hari-hari biasa. Di hari-hari Ramadan lebih spesial lagi. Lebih meningkat lagi. Ya. Mari kita jadikan sekali lagi bulan Ramadan sebagai syahrul Quran dengan memperbanyak Al-Quran. Ya. Siapa yang ingin hatam 1 kali, 1 hari 1 juz. Ada siapa yang ingin hatam 5 kali selama sebulan, sehari 5 juz. Barang siapa yang ingin hatam 10 kali selama Ramadan, sehari 10 juz. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, saya kira tidak ada yang sulit kalau kita mau mencoba dan istiqamah. Serta mohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Mari kita manfaatkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Demikian tausiah singkat di sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته